Oke, beta lanjutkan ya. Jadi, kesadaran itu sebenarnya juga dirasakan oleh kedua belah pihak ya, orang Eropa maupun, orang orang Afrika, ya. Mereka sama-sama mengalami cultural shock, ya, bahwa ada ada kebudayaan yang berbeda dengan mereka, tetapi respons mereka berbeda, ya. Nah, respons yang berbeda itu disebabkan karena motivasi yang berbeda. Jadi motivasi orang Eropa untuk berada di Afrika itu karena ekspansi ekonomi, dan karena itu segala upaya dilakukan untuk, me mendorong ekspansi ekonomi, tersebut, ya. Nah, eee, tetapi bagi orang Afrika tentu saja responsnya berbeda, ya. Sorry, kita ada masalah teknis sedikit. Oke, ya. Nah, respons orang Afrika terhadap, kolonialisasi bangsa-bangsa Eropa tentu saja berbeda. Ya, pertama-tama mereka melihat bahwa, interaksi mereka dengan bangsa Eropa, terutama ketika bangsa Eropa memperkenalkan kekristenan, mereka melihat ini sesuatu yang baru ya, something new, dan karena itu mereka mau, menerimanya. Tetapi kemudian mereka menyadari bahwa kekristenan sebagai agama yang baru, yang dianggap liberating, yang dianggap memerdekakan mereka, karena memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjadi sama seperti orang Eropa, tetapi ternyata dalam kenyataannya agama Kristen itu, digunakan sebagai salah satu instrumen kolonial untuk menundukkan mereka, ya. Desmond Tutu pernah mengatakan bahwa kepada para misionaris Eropa bahwa kalian datang dengan membawa, Alkitab, eee, kalian kalian mempunyai Alkitab, kami mempunyai tanah. Dan waktu kalian mengajarkan kami berdoa, menutup mata, ya, ketika amin, kami dapat Alkitab, kalian dapat tanah kami. Ya, ya itu sebenarnya adalah sarkasme, yang mau memberikan gambaran betapa, eee, proses-proses kekristenan yang terjadi di Afrika itu dia berjalan seiring dengan kekuatan penundukan, dari, bangsa-bangsa Eropa ya, atau kolonialisasi pada waktu itu. Nah, oke, jadi itu adalah latar sedikit yang memperlihatkan kepada kita bahwa, eee, jika teolog-teolog Afrika membangun, pemikiran teologi mereka, maka konteks, stigmatisasi, diskriminasi, kolonialisasi ya, yang, dan intimidasi juga, bahkan rasisme yang mereka rasakan, itulah yang mempengaruhi cara mereka mengkonstruksikan, teologi mereka, termasuk cara mereka membaca Alkitab, ya, dan cara mereka mengimajinasikan Yesus. Jadi mereka tidak menerima gambaran Yesus atau imajinasi Yesus seperti yang digambarkan oleh orang-orang Eropa, ya, bahwa Yesus itu kulitnya putih, hidungnya mancung, lalu kemudian rambutnya sedikit pirang, ya. Tetapi mereka betul-betul mengimajinasikan Yesus seperti yang mereka pahami di dalam diri mereka dan kebudayaan mereka. Nah, pada titik itulah
terjadi gesekan atau benturan, ya, seperti yang kita sudah bicarakan kemarin di dalam percakapan kita mengenai eh, African Initiative Churches, ya, bagaimana penolakan-penolakan pada satu sisi mereka mengadopsi tradisi-tradisi kekristenan yang mainstream di Eropa, ya, Reform, Metodis, Lutheran dan seterusnya. Mereka menerimanya, tetapi kemudian seiring dengan perjalanan waktu, mereka kemudian mengadaptasikannya, ya, mereka memodifikasi, mereka melakukan kontekstualisasi, ya, baik pada tataran pemikiran teologi maupun juga implikasinya pada cara mereka bergereja atau eklesiologi mereka atau teologi mereka di dalam praktek-praktek kehidupan. Nah, kemarin kita sudah melihat kan ada African type churches, ada Ethiopian type churches, kemudian ada prophet healing, healing prophet and spiritual churches, ya, beraneka ragam model kekristenan di situ. Nah, saya tidak berbicara ketika kita berbicara tentang Afrika, kita tidak berbicara tentang gereja sebagai satu sinode, tapi kita berbicara gereja sebagai sebuah gerakan sosial keagamaan. Mengapa demikian? Sebab unsur-unsur yang masuk di dalam berbagai macam gereja-gereja tersebut, aliran-aliran kekristenan tersebut, dia bisa saling interchangeable, ya, dia bisa saling tertukar, dia bisa saling mempengaruhi, ya, dia saling tergantung, dia saling bertaut, ya, satu dengan yang lain, sehingga kita tidak bisa mendeteksi bahwa ciri-ciri gereja reform misalnya, ya, itu sama seperti yang ada di Eropa, di Belanda. Sebenarnya perkembangan yang mirip juga terjadi seperti kita di Maluku atau di Indonesia. Ya, gereja-gereja yang mengklaim dirinya sebagai gereja Calvinis atau gereja Reform seperti GPM, GPIB, GKI dan seterusnya. Tetapi dalam kenyataannya kita melihat bahwa ada proses-proses modifikasi, ada proses-proses kontekstualisasi pemikiran maupun juga liturgis dan eklesiologi dari gereja-gereja tersebut. Nah, di dalam konteks Afrika, kita tidak bisa mengklaim hanya pada aliran-aliran kekristenan tertentu atau pada sinode-sinode gereja tertentu yang mengklaim dirinya mewarisi tradisi pemikiran teologi tertentu dari Eropa. Ya, seperti kita lihat pada African type churches misalnya, mereka tetap menjaga, mereka tetap mempertahankan beberapa bentuk liturgi, lagu-lagu, ya, cara berbusana dari gereja induk mereka di Eropa, tetapi di dalam perjalanan waktu mereka kemudian juga bertemu dengan gerakan-gerakan Pentakosta, dan oleh karena itu mereka menyerap perubahan-perubahan tersebut. Nah, mereka kemudian memadukannya secara kreatif. Supaya apa? Supaya mereka merasa include di dalam gereja. Karena bagi mereka satu hal yang penting adalah bagaimana mereka merasa at home di dalam gereja. Kalau merasa at home di dalam gereja, artinya gereja itu menjadi miliknya. Dan dia bagian dari gereja tersebut. Kalau dia tidak merasa at home, dalam arti dia tidak mengerti bahasanya, dia tidak mengerti pola pikirnya, maka dia tidak merasa ada di situ. Dia tidak merasa menjadi bagian dari kekristenan Afrika. Nah, itu sebabnya maka di dalam perjalanan gereja-gereja di Afrika, ada upaya-upaya untuk menelusuri kembali kebudayaan-kebudayaan yang beraneka ragam, kebudayaan lokal yang beraneka ragam di Afrika. Nah, dengan latar itulah saudara-saudara, maka kita sekarang melihat kepada teologi Afrika. Ya, apa itu teologi Afrika? Secara umum, teologi Afrika bisa diartikan sebagai suatu upaya akademik yang dibangun pada simpul spesifik teologis, yaitu biblika, sistematika, dogmatika, misiologi, dan praktika, dan kontekstual, yaitu geografi, antropologi,
sosiologi, dan geopolitik mengenai pergumulan kekristenan dari dan oleh orang Afrika, baik yang hidup di benua Afrika maupun diaspora atau di luar benua Afrika. Ya. Teologi ini muncul dan berkembang sebagai hasil pergeseran-pergeseran kedua simpul tersebut. Jadi ada dua elemen yang penting di dalam teologi Afrika, yaitu simpul spesifik teologis dan kontekstual. Jadi ini adalah perjumpaan antara dua paradigma di dalam teologi akademik, pemikir-pemikir Afrika, yaitu bahwa dalam konstruksi teologi mereka, mereka memperhitungkan, mereka mempertimbangkan, mereka menganalisis, mereka mengkaji ya dialektika antara dua simpul ini. Yang pertama teologis, dan yang dimaksud dengan teologis itu adalah bagaimana mereka menginterpretasi Alkitab, teks-teks Alkitab, bagaimana mereka kemudian melakukan proses interpretasi terhadap doktrin-doktrin yang mereka terima ya di dalam kekristenan Eropa, ya, dan itu masuk di dalam teologi sistematika, ya, dogmatika, etika, lalu kemudian misiologi. Nah, bagaimanakah mereka sebagai orang Afrika memahami bahwa menjadi orang Kristen itu adalah menjadi orang Kristen yang misioner? Tapi apa yang mereka pahami sebagai gereja yang misioner itu di dalam konteks Afrika? Sebab konteks misi itu, sejauh yang mereka pahami di dalam sejarah kekristenan mereka, adalah misi pekabaran Injil oleh orang-orang Kristen di Eropa kepada orang-orang yang bukan Kristen di luar Eropa. Itu konsep misi yang berkembang pada waktu berjalannya kolonialisasi di Afrika. Nah, sekarang bagaimanakah kemudian konsep misi yang semacam itu dipahami oleh orang-orang Afrika sendiri? Ya. Kalau misi menurut orang-orang Eropa adalah mereka orang kulit putih, dan kemudian karena mereka sudah Kristen, mereka pergi ke Afrika untuk memberitakan Injil, untuk membangun gereja, dan sebagainya. Tapi sekarang bagaimana orang-orang Afrika sendiri memahami misi? Ya, sementara misi itu bukanlah hak eksklusif dari orang-orang Eropa, tetapi misi itu adalah panggilan dari setiap orang Kristen. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan kontekstual dan pertanyaan-pertanyaan kontemporer muncul. Kalau saya yang orang Afrika menjadi Kristen, saya harus bermisi. Tapi misi seperti apa? Ya. Nah, ada dua gerakan yang muncul, yaitu misi oleh orang-orang Afrika sendiri kepada orang-orang Afrika, tetapi kemudian misi dari orang-orang Afrika yang kemudian memberikan diri untuk pergi keluar dan terlibat di dalam gerakan misi secara global. Ya, itu dua gerakan yang muncul. Lalu praktika, ya. Nah, mereka melihat bahwa teologi praktika itu menjadi penting supaya kekristenan itu memberikan pedoman bagaimanakah hidup sebagai seorang Kristen. Bagaimanakah pendidikan, bagaimanakah pastoral dilakukan, ya. Bagaimanakah sekolah minggu dikembangkan, ya. Nah, seluruh elemen teologis tersebut dianalisis, dibicarakan, ya, agar supaya mereka bisa menemukan apa sebenarnya menjadi fondasi teologis bagi mereka sebagai orang Afrika untuk berbicara tentang biblika, ya, dari kacamata atau dari lensa sebagai orang Afrika. Mereka tidak bisa lagi membaca Alkitab menurut lensa orang Eropa, ya, karena itu sudah berbeda. Orang Eropa membacanya dalam konteks dalam lensa ekspansi ekonomi, kolonialisasi, penundukan bangsa lain, tetapi mereka membacanya sebagai orang-orang yang dijajah, dikolonialisasi, ya, sebagai colonized, bukan colonizer, ya, sebagai colonized, orang-orang yang terjajah, orang-orang yang terdiskriminasi, orang-orang yang menderita karena rasisme, ya. Nah, sekarang bagaimana membaca Alkitab dari sudut pandang orang Afrika tersebut? Demikian juga dengan yang lain. Bagaimanakah memahami kebudayaan di dalam kekristenan? Bagaimanakah memahami peranan roh leluhur? Bagaimanakah praktek-praktek penyembuhan tradisional itu bisa diterima di dalam masyarakat suku
Afrika yang sebagian sudah menjadi Kristen. Ada yang anak-anaknya sudah Kristen, orang tuanya masih menganut paham-paham kebudayaan tradisional, kebudayaan lokal di Afrika. Nah, seringkali terjadi benturan, ya, benturan apa dalam istilah seorang seorang uh, apa pakar politik dari Harvard University, Samuel Huntington, dia disebut sebagai clash of civilization, ya, terjadi semacam benturan peradaban, ya, di situ antara generasi yang sudah Kristen dan generasi yang masih menganut African religions, ya, dan seterusnya. Jadi itu simpul yang pertama, ya, yang jelas memperlihatkan dinamika tersendiri, pergolakannya sendiri. Nah, sekarang simpul yang kedua yang dipertemukan dengan simpul teologis itu adalah konteks. Orang Afrika tidak bisa mengabaikan konteks di mana mereka hidup. Sebab yang pertama, seperti sudah kita lihat, secara geografis benua Afrika ini benua yang sangat besar. Kemarin kita sudah lihat petanya kan, bahkan hampir uh, menutup ya satu bumi ini ya, dari utara sampai di kutub utara sampai di kutub selatan. Benua yang sangat besar ya. Nah, karena besar, maka ada banyak manusia yang hidup di dalamnya. Lingkungan hidup mereka pun juga bervariasi. Ya. Maka konteks ini, ya, konteks simpul teologis tadi tidak bisa dipahami terlepas dari konteks geografis, konteks kebudayaan, konteks sosial, dan konteks politik. Maka simpul teologis dan simpul kontekstual ini harus dipercakapkan bersama-sama. Orang harus berbicara, kalau berbicara Afrika, Afrika yang mana? Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Selatan, ya. Sebab dengan berbicara kewilayahan tersebut, kita juga bisa melihat peta ideologis yang sebagai akibat dari penjajahan bangsa Eropa tersebut. Ya, wilayah mana yang dikuasai Perancis, wilayah mana yang dikuasai Jerman, wilayah mana yang dikuasai Italia, wilayah mana yang dikuasai oleh Belanda, wilayah mana yang dikuasai oleh Belgia, ya. Maka muncul keanekaragaman baru pasca kolonial uh, di Afrika. Ya, jadi yang disebut sebagai geografis itu sendiri juga kemudian menjadi sangat kompleks. Ya, dia tidak hanya sekedar memperlihatkan orang Afrika tinggal di sana, di sini, tetapi dia juga memperlihatkan pengaruh-pengaruh yang berbeda dari bangsa-bangsa lain kepada orang-orang Afrika di sana dan di sini. Ya. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa keanekaragaman kebudayaan di Afrika itu membutuhkan pendekatan-pendekatan antropologis. Orang perlu saling terbuka bukan hanya untuk tahu dia Kristen, tetapi dia juga perlu mengetahui siapa sesamanya di Eropa, di Afrika, ya. Who is my neighbor? Ya kan? Siapa sesama saya? Ya, sesama saya orang Afrika, tetapi saya tidak bisa berkomunikasi dengan dia. Kenapa? Meskipun fisik saya sama dengan dia, tetapi bahasa kami berbeda, cara pikir budaya kami berbeda, tradisi kami berbeda. Nah, maka kemudian konteks antropologis menjadi penting di dalam memahami teologi Afrika. Ya, kita akan bertemu dengan sejumlah pemikir teologi dari Afrika yang berbicara mengangkat tema-tema yang saling berbeda. Ya, kenapa saling berbeda? Sebab konteks di mana mereka bekerja dan mereka berteologi berbeda. Maka pada simpul kontekstual itu pemahaman antropologis diperlukan. Demikian juga dengan pemahaman sosiologis dan geopolitik. Ya, itu terkait dengan bagaimanakah perkembangan sejarah sosial politik di dalam suatu kawasan di Afrika. Ya, kawasan di Afrika Utara misalnya yang lebih didominasi oleh Imperium Prancis seperti Aljazair yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh sosiolog seperti yang terkenal ya, seperti yang kita kenal Jacques Derrida misalnya ya. Dia orang Prancis
Ya, dia membuat menulis pemikiran filsafatnya ya sebagai seorang Prancis, tetapi yang orang Prancis yang lama tinggal di Aljazair. Ya. Dan karena itu maka konsep tentang eh, dia punya konsep tentang dekonstruksi itu ya sebagai seorang Prancis menampilkan pemikiran yang berbeda. Kenapa? Karena dia hidup di Aljazair. Aljazair itu di mana? Aljazair itu di Afrika. Nah, tetapi dia tinggal sebagai orang Prancis di Afrika. Ya, oke. Jadi ada dua simpul yang menjadi penting untuk memahami teologi Afrika, yaitu simpul teologis, di dalamnya ada kajian biblika, sistematika, dogmatika, misiologi, dan praktika, dan ada simpul kontekstual, di dalamnya ada peta geografis, antropologi, sosiologis, dan geopolitis. Ya, nah keduanya ini kemudian menjadi semacam batu tungku di mana teolog-teolog Afrika berpijak di atasnya. Ya, baik di Afrika sendiri maupun yang ada di luar Afrika. Ya. Oke. Nah, bagian yang berikut kita melihat bahwa ada pergeseran fokus teologis. Jadi yang pertama, teologi Afrika itu berkembang dari pergeseran-pergeseran fokus yang terjadi pada aspek-aspek kolonial dan budaya. Ya. Kemudian di era 1960-an, fokusnya mengarah kepada misiologi. Ya. Era 80-an, fokusnya bergeser ke aspek-aspek politik yang terkait dengan bentuk-bentuk konfesional, terutama di Afrika Selatan. Ya. Kemudian era 90-an, fokus bergeser ke teologi publik Afrika yang berinteraksi dengan konteks geopolitik yang melibatkan moralitas publik, formasi kebijakan lokal, hubungan gereja negara, dan agenda pembangunan. Ya, jadi ini adalah gambaran bahwa teologi Afrika itu, pemikiran teologi Afrika itu, dia tidaklah statis, dia berkembang. Nah, perkembangannya ditentukan oleh fase-fase di dalam sejarah yang mereka lewati. Ya, misalnya jika teologi Afrika pada masa kolonial lebih melihat bagaimanakah hubungan antara orang Kristen Afrika dan orang Kristen Eropa di dalam konteks suatu kebudayaan Afrika. Bagaimana mereka berinteraksi. Ya, nah ini interaksi semacam ini seringkali menimbulkan ketegangan-ketegangan sebab orang Afrika merasa tidak mau dipahami oleh orang-orang Eropa. Atau sebaliknya orang-orang Eropa hanya mau memahami orang Afrika seturut dengan keinginan mereka saja. Ya, jadi kalau merasa perlu untuk memahami kebudayaan supaya uh, proses proses ekspansi ekonomi Eropa pada waktu itu dimudahkan, ya mereka akan mempelajarinya. Sebenarnya hal yang sama tidak berbeda jauh dari apa yang terjadi di kawasan Nusantara, ya, yang menjadi Imperium Hindia Belanda, ya, sejak abad ke-16, awal akhir 16 dan ke-17 terutama, sampai pada abad ke-20, ya, tahun 1945 kita menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka, ya. Ya, ada ketegangan-ketegangan antara kelompok-kelompok lokal dan kelompok-kelompok kolonial. Nah, di era 60-an fokusnya lebih kepada misiologi, ya. Jadi fokusnya lebih kepada misiologi. Eh, ya, pada eh, era 1960-an fokusnya kepada misi. Nah, kenapa kepada misi? Sebab orang-orang Eropa merasa eh, bahwa tugas-tugas misi gereja harus dilanjutkan oleh orang-orang Afrika.
Dan karena itu maka orang-orang Afrika dipersiapkan. Mereka disekolahkan pada seminari-seminari teologi, ada yang dikirim ke Eropa untuk belajar teologi di Eropa dan kembali untuk menjadi pendeta atau menjadi pastor, ya. Eh, Lalu kemudian orang-orang Afrika itu sendiri ditugaskan untuk tetap melakukan misi kristenisasi kepada saudara-saudara mereka yang belum menjadi Kristen. Ya, jadi jika pada masa kolonial orang-orang Eropa yang bermisi, maka pada era 1960-an fokus misiologinya pada bagaimana orang-orang Afrika itu bermisi kepada saudara-saudara mereka yang Afrika itu. Ya, oke. Lalu kemudian era 80-an fokusnya bergeser, ya. Fokusnya bergeser eh, ke aspek-aspek politik, ya, yang yang terkait dengan bentuk-bentuk konvensional. Konvensional itu artinya begini. Jadi ada situasi-situasi politik yang membuat gereja di Afrika, gereja-gereja di Afrika harus membuat semacam fatwa, ya. Nah, fatwa itu di dalam bahasa eklesiologi disebut sebagai confession, ya. Jadi ada kesepakatan-kesepakatan yang kemudian dia menjadi panduan, dia menjadi pedoman bagi gereja-gereja di Afrika untuk menyikapi situasi yang sedang mereka hadapi. Nah, itu disebut sebagai confession. Nanti kita akan lihat, ya, ada Belhar Confession di Afrika Selatan, ya, dan ada beberapa lagi confession. Nah, jadi confession itu adalah sikap gereja terhadap apa? Terhadap dinamika politik yang sedang berkembang. Jadi bagaimana gereja bersikap terhadap situasi sosial politik, dan itu membutuhkan kesepakatan, membutuhkan penyikapan yang tegas dalam bentuk confession, ya. Maka banyak sekali ada beberapa confession, terutama di Afrika Selatan yang menghadapi situasi politik apartheid, ya, menghadapi situasi politik apartheid. Oke, di era 90-an fokus bergeser ke teologi publik Afrika yang berinteraksi dengan konteks geopolitik yang melibatkan moralitas publik, formasi kebijakan lokal, hubungan gereja negara, dan juga agenda pembangunan. Ya, nah, fokus pada teologi publik ini tidak terlepas sebenarnya dari aspek-aspek misiologi, tetapi dia dikemas di dalam bentuk-bentuk pemberdayaan, empowerment. Maka program-program pemberdayaan di bidang pendidikan oleh gereja, di bidang ekonomi oleh gereja, di bidang pertanian oleh gereja, ya. Jadi itu aspek-aspek teologi publik yang dikembangkan di era 90-an. Ya, bagaimana orang-orang Afrika Kristen, ya, menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah, ya, berkaitan dengan misalnya penanganan kesehatan, penanganan masalah pendidikan, ya. Bagaimana orang-orang Afrika yang Kristen dan gereja sebagai institusi terlibat di dalam program-program pembangunan pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pertanian. Ya, itu menjadi isu di era 90-an sebab mereka tidak lagi melihat bahwa orang Afrika harus menjadi Kristen semua, tetapi mereka menyadari bahwa orang-orang Kristen Afrika sebagai hasil dari pekabaran Injil sejak masa kolonial, ya, dari turun-temurun, sekarang tugas mereka bukan lagi mengkristenkan, tetapi mereka membangun kemanusiaan. Maka pengembangan teologi publiknya menjadi lebih fokus, ya, lebih lebih kuat dia di situ. Sebab bagi mereka yang dipentingkan adalah menyelamatkan orang-orang Afrika dari bencana kelaparan, dari kebodohan, dari kekeringan, ya, dari gagal panen dan sebagainya. Ya, maka itu harus diselaraskan. Nah, gereja berpartisipasi di dalam agenda-agenda pembangunan. Nah, oleh karena itu, maka di era 90-an itu kita bisa melihat bagaimanakah ekspansi, ya, orang-orang Afrika yang masuk ke lembaga-lembaga internasional. Ya, bukan hanya di PBB, tetapi juga di lembaga-lembaga ekonomis global, ya. Dalam tahun 2010 ketika
saya mengikuti penyatuan 2 lembaga reform di Michigan, di Grand Rapids, di satu kota yang namanya Grand Rapids di negara bagian Michigan, eee, di satu sekolah namanya Calvin eee, Seminary. Kita melakukan pertemuan besar ya, penyatuan 2 lembaga gereja, WARC dan REC. Ya, ini dua lembaga reform. Tetapi yang REC itu di Amerika Utara, sedangkan WARC dia lebih banyak di Eropa dan Asia Tenggara. Nah, sekarang setelah sekian puluh tahun mereka berjalan sendiri-sendiri, mereka kemudian bersepakat, kita sama-sama reform, kita sama-sama gereja-gereja Calvinis. Ya, mengapa kita tidak menyatukan saja lembaga-lembaga ini? Kenapa kita harus berjalan sendiri-sendiri? Supaya misi misi kita di dalam teologi publik itu lebih 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 bisa ditopang bersama-sama. Nah, lalu kemudian 2010 kita terjadilah penyatuan antara WARC dan REC di situ ya. Dan saya bersyukur karena saya menjadi salah satu saksi sejarah ya bagaimana lembaga yang sudah berpuluh-puluh tahun berjalan sendiri-sendiri pada satu momen sejarah di Grand Rapids dia disatukan di situ. Oke. Nah, jadi itu beberapa konteks yang mempengaruhi pergeseran fokus teologis di Afrika. Nah, sekarang kita coba lihat tanggapan terhadap kolonialisme. Ya, mengapa ini penting? Sebab tanggapan terhadap kolonialisme ini dia semacam menjadi theological traumatic, ya, semacam trauma teologis. Orang Afrika tidak bisa melepaskan kenyataan sejarah bahwa mereka itu menjadi Kristen karena proses-proses kolonial. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga harus mengakui bahwa proses-proses kolonial itu tidak hanya membuat mereka menjadi Kristen, tapi juga membuat mereka tambah menderita. Ya, mereka mengalami perbudakan, mereka mengalami intimidasi, mereka mengalami stigmatisasi karena ras mereka. Ya, dan karena itulah maka hampir di sebagian besar konstruksi pemikiran teologi Afrika, uh, isu kolonialisme ini menjadi sebuah isu yang selalu direspons, entah secara historis, antara secara antropologi, sosiologis, dan sebagainya. Ya. Jadi sebagai tanggapan terhadap dampak kolonialisme Eropa, maka fokus teologi Afrika pada era 60-an umumnya pada makna kemajemukan budaya atau tradisi Afrika. Jadi itu salah satu ciri yang pertama ya. Ciri yang pertama adalah tanggapan terhadap makna kemajemukan budaya atau tradisi Afrika. Nah, sebelumnya makna kemajemukan budaya atau tradisi Afrika itu tidak pernah dijadikan sebagai perhitungan atau pertimbangan. Bagi orang Afrika sebelum kolonial, ya berbeda itu sesuatu yang biasa. Ya kalau mereka bicara dalam bahasa yang berbeda dengan suku-suku yang lain, bagi mereka itu biasa. Ya kalau terjadi kesalahpahaman, terjadi perang suku, ya itu sesuatu yang lazim terjadi. Dan itu tidak pernah menjadi salah satu hal yang bagi mereka penting untuk dipelajari. Mengapa seperti itu? Mereka tidak mengerti apa arti kemajemukan budaya. Dan bagi mereka perbedaan itu ya begitu itu sudah. Ya. Lalu kemudian ketika orang-orang Eropa datang, barulah mereka belajar. Oh ternyata perbedaan itu punya makna. Ya. Bahwa kita tidak hanya sekedar berbeda, tetapi perbedaan itu punya makna. Dia bisa punya makna positif, dia bisa punya makna negatif. Makna positif kita bisa saling memahami dalam perbedaan itu, tetapi makna yang negatif adalah kita bisa konflik. Nah, sekarang kita tinggal memilih makna yang mana mau diambil. Apakah mau terus makna negatif dan itu kita terus-menerus dalam konflik, ataukah makna yang positif. Ya. Jadi tanggapan terhadap kolonialisme Eropa yang membuat teologi Afrika tiba-tiba aware ya, tiba-tiba sadar bahwa kemajemukan ini menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari dan dimasukkan sebagai isu teologis. Yang berikut
adalah reaksi terhadap kolonialisme Eropa mempengaruhi teologi Afrika yang menekankan unsur-unsur perbudakan kultural dan spiritual yang berjalan bersamaan dengan perdagangan budak. Nah, ini salah satu poin yang cukup krusial yang kemudian menjadi theological traumatic bagi para teolog Afrika. Karena pada satu sisi ketika mereka menjadi Kristen, mereka menemukan sesuatu yang baru, ada satu pencerahan di dalam spiritualitas mereka yang melihat bahwa orang bisa berhubungan langsung dengan Tuhan di dalam kekristenan, orang tidak perlu perantara, mereka bisa langsung berdoa, dibandingkan dengan pada waktu mereka masih menganut African religion, di mana mereka masih memerlukan dukun, syaman, perantara, ya, orang-orang yang dianggap ahli memanggil roh leluhur atau ahli dalam pengobatan tradisional. Tetapi sekarang ketika mereka menjadi Kristen, mereka tidak perlu lagi diperantarai. Mereka bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Ya, mereka bisa langsung beribadah kepada Tuhan. Itu sesuatu yang baru. Nah, bagi orang Afrika ketika mereka menerima kekristenan. Tetapi kemudian secara faktual mereka melihat bahwa ternyata meskipun kita sudah menjadi Kristen, kita masih diperlakukan berbeda. Gereja untuk orang Eropa sendiri, gereja untuk orang Afrika sendiri. Ya. Jadi di mana letak kesetaraan kita? Dan itu semakin menguat, ya. Reaksi terhadap kolonialisme Eropa itu semakin menguat di dalam teologi Afrika, terutama berkaitan dengan perdagangan budak. Bagaimana mungkin orang-orang mereka tidak menyangka bahwa orang-orang Eropa yang memperkenalkan kekristenan, ya modernisasi dalam tanda petik, kemudian birokrasi yang lebih modern, ya penataan komunitas masyarakat, pemerintahan yang lebih lebih modern, ternyata juga adalah kelompok yang mempromosikan perdagangan budak. Dan orang-orang Eropa, orang-orang Afrika lah yang menjadi objek-objek dari perdagangan budak tersebut. Bukan hanya di dalam Afrika sendiri, tetapi ada juga yang kemudian dikirim ke benua Eropa menjadi kelompok budak di sana. Yang ketiga, pada semua kebudayaan dan tradisi di benua Afrika, berbagai teologi Afrika mengambil bentuk Pan-Afrika atau kesatuan Afrika. Tema-tema kontinental dan lokal, metafora-metafora kesukuan yang dikenal secara kolektif sebagai teologi pribumi Afrika yang dibentuk oleh tema-tema inkulturasi. Nah, jadi teologi Afrika yang dikembangkan sebagai tanggapan terhadap kolonialisme itu berada dalam spirit Pan-Afrika, ya, artinya Afrika bersatu. So bagi mereka tanpa persatuan, ya tidak ada gunanya kita berbicara tentang liberation theology atau teologi pembebasan. Kalau orang Afrika hanya bergerak sendiri-sendiri, tidak ada gunanya. Maka yang diperlukan adalah spirit Pan-Afrika. Mari kita bersatu, ya, untuk melawan kolonialisme. Kolonialisme di dalam politik maupun juga di dalam agama dan ekonomi. Ya, jadi itu amunisi yang menggerakkan teologi Afrika sehingga mereka selalu melakukan analisis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, karena bagi mereka apa yang terjadi di Afrika sekarang dengan seluruh dampak negatifnya itu adalah buah dari kolonialisme bangsa-bangsa Eropa di masa-masa yang lalu. Jadi itulah yang selalu menjadi spirit bagi mereka untuk mengembangkan teologi Afrika yang sangat kritis dan terus berupaya mengembangkan gerakan teologi yang bersifat liberating, ya, membebaskan. Tapi ada perubahan perspektif, ya. Nah, perubahan perspektif itu dia muncul dalam sifat konfrontatif dan rekonstruktif berbagai teologi Afrika yang ditentukan oleh kondisi-kondisi sejarah kolonial dan kebudayaan. Pencarian awal dalam teologi Afrika berupaya untuk memahami
kontinuitas atau kelanjutan, dan diskontinuitas atau keterputusan antara identitas dan agama tradisional Afrika pada satu sisi dengan iman Kristen pada sisi yang lain. Nah, jadi kalau tadi pada perkembangan dari era 60, 80, 90-an itu kita bisa melihat aksentuasi yang berbeda-beda. Nah, tetapi perubahan-perubahan tersebut sebenarnya menggambarkan perubahan perspektif, baik yang bersifat konfrontatif maupun rekonstruktif. Konfrontatif artinya dia melawan kecenderungan-kecenderungan yang dianggap destruktif di dalam teologi Eropa, yang dianggap uh, diskriminatif, lalu kemudian mereka melakukan rekonstruksi. Kalau begitu, bagaimana teologi Afrika dikembangkan? Ya, misalnya ketika membaca satu teks, ya, dan teks itu dipakai sebagai legitimasi orang-orang Eropa untuk melakukan penindasan terhadap orang-orang Afrika, tapi teks yang sama dibaca oleh orang Afrika sebagai teks yang berpotensi untuk membangun gerakan pembebasan. Ya, nah, jadi perubahan perspektif itu dipengaruhi oleh kontinuitas dan diskontinuitas. Ya, diskontinuitas dalam arti ide, ideologi, dan juga sejarah. Ya. Orang Afrika ingin memutuskan uh, mata rantai sejarah kolonialisme itu, dan mereka ingin memulai dengan satu identitas sebagai orang Afrika yang merdeka dan Kristen. Ya. Tetapi pada sisi yang lain, mereka juga harus mengakui bahwa menjadi Kristen itu akan menyebabkan mereka mengalami diskontinuitas dengan tradisi-tradisi Afrika eh, yang selama ini dihidupi oleh para leluhur mereka sampai pada mereka saat ini. Ya, jadi dinamika kontinuitas dan diskontinuitas itu selalu terjadi, ya, sebagai bagian dari upaya mereka memahami saya sebagai orang Kristen Afrika bagaimana harus menempatkan diri saya di dalam konteks ini. Ya. Nah, saudara-saudara, itu realitasnya yang bisa saya gambarkan secara sederhana. Nah, dari realitas tersebut lahirlah figur-figur tertentu yang sangat menonjol karena mereka menaruh hidup mereka, energi mereka, stamina mereka, waktu mereka untuk melakukan kajian terhadap apa yang kita tadi bicarakan sebagai kontinuitas dan diskontinuitas. Kontinuitas dari proses kristenisasi pada masa Eropa dan diskontinuitas ketika mereka menyadari bagaimanakah saya harus menjadi orang Afrika yang hidup bersama-sama di dalam tradisi kebudayaan Afrika dengan orang-orang yang lain. Maka muncullah beberapa orang, ya. Saya hanya menyebutkan beberapa nama di sini. Sebenarnya ada banyak. Nanti kita akan lihat di dalam tugas-tugas kita, ya. Ada John Mbiti, Kwame Bediako, ya. Kemudian Seti Luane dan Dixon, ya. Mereka melahirkan karya-karya yang mencoba menghancurkan berbagai stereotip teologis yang negatif tentang pemikiran pribumi Afrika dan memberi ruang bagi teologi Afrika untuk berkembang dengan kemandirian yang lebih besar daripada model-model Eropa. Jadi orang-orang ini adalah pionir. Mereka adalah pelopor. Mereka lah yang dengan berani mengatakan bahwa kami memang menjadi Kristen karena orang Eropa, tetapi ketika kami menerima Kristus, kami bukan lagi orang Eropa. Kami adalah orang-orang Afrika yang Kristen. Ya. Jadi mereka secara lugas mereka mencoba untuk menempatkan posisi mereka baik secara pemikiran maupun juga dalam sikap-sikap mereka terhadap orang-orang Eropa. Mereka tidak memusuhi orang Eropa, tetapi mereka mencoba untuk melihat bahwa diperlukan diskontinuitas, ya, sejarah kekristenan dengan yang dibawa oleh orang Eropa dengan sejarah kekristenan yang dipahami oleh orang Afrika, yang dihidupi oleh orang Afrika. Ya, jadi sejarah kekristenan itu bukan semata-mata sejarah orang Eropa,
yang kemudian melakukan kolonialisasi di Afrika, tetapi sejarah kekristenan itu adalah sejarah kekristenan menurut orang-orang Afrika. Maka refleksi dari berbagai pengalaman tersebut yang memunculkan mendorong mereka untuk melakukan kajian-kajian terhadap pemikiran-pemikiran pribumi Afrika dan kemudian mengembangkannya sebagai teologi yang lebih mandiri dan tidak lagi bergantung kepada interpretasi-interpretasi teologis dari orang-orang Eropa. Ya. Oke, itu mengenai penggagas yang menanggapi kolonialisme. Ya, sejauh itu ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita beralih ke pengalaman pasca kolonial, post kolonial. Ya, pengalaman kolonialisme Eropa dan pasca kolonial telah mendorong lahirnya berbagai refleksi teologis Afrika tentang misrepresentasi atau marginalisasi dalam teologi Barat atau Eropa. Yang kedua, teologi pasca kolonial Afrika sebagian didorong oleh hermeneutika kecurigaan atau hermeneutic of suspicion, seperti tampak dalam karya-karya Mosala, Mofokeng, dan Dube. Ya, nanti kita akan lihat. Sebagian lain juga didorong oleh hermeneutika rekonstruksi, seperti karya-karya Upong, Tutu, dan Alan Busak. Ya, jadi kalau tadi penggagas-penggagas atau para pelopor yang menanggapi kolonialisme secara langsung, mereka mereka menjadi pelopor. Nah, sekarang pengalaman-pengalaman pasca kolonial setelah orang-orang Eropa tidak lagi menjadi imperium yang kuat di Afrika, maka orang-orang Afrika sekarang harus mendefinisikan diri mereka sendiri. Nah, disinilah kemudian terjadi titik tengkar dari proses-proses yang disebut sebagai misrepresentasi. Jadi jika sebelumnya orang-orang Afrika itu, ya untuk tahu tentang Afrika, mereka harus membaca tulisan-tulisan orang Eropa. Kajian-kajian antropologi, sosiologi seorang Eropa, mereka baca ketika mereka sekolah di Eropa, dan mereka menemukan bahwa, loh, ini kenapa bangsa kami atau diri saya harus ditentukan oleh orang-orang Eropa. Mereka belajar tentang budaya saya, budaya Afrika. Mereka belajar tentang bahasa Afrika. Lalu mereka lah yang kemudian mendefinisikan orang Afrika itu A, B, dan C. Ya. Nah, inilah yang menjadi kemudian titik tengkar yang memunculkan gagasan-gagasan teologi postkolonial dari orang-orang Afrika, para teolog Afrika. Karena bagi mereka tidak bisa saya yang mendefinisikan diri saya. Saya tidak bisa mendefinisikan memahami diri saya dari definisi orang lain. Meskipun dia sudah melakukan penelitian puluhan tahun di Afrika, meskipun dia bisa berbahasa Afrika, tapi dia tidak menjadi representasi saya untuk mendefinisikan diri saya. Ya, jadi persoalan misrepresentasi dan juga marginalisasi dalam teologi Barat atau teologi Eropa. Jadi mereka menemukan bahwa sebagus-bagusnya teologi Eropa tentang Afrika, mereka tetap adalah teologi Eropa, belum menjadi teologi Afrika. Sebab mindset-nya, cara pikirnya, pola pikirnya, tetap adalah pola pikir yang dibentuk di dalam konteks Eropa oleh orang Eropa. Dan oleh karena itu, maka representasi orang Afrika tidak bisa diberikan kepada orang Eropa. Jadi orang-orang Afrika sendiri yang harus menjadi representasi dari diri mereka sendiri, dari kebudayaan mereka sendiri, dari teologi mereka sendiri. Tidak bisa itu diserahkan. Ya, ya sama seperti kondisi kita sekarang kan. Kita lihat bagaimana ketika masa kolonial Belanda melakukan banyak kajian ya, mencatat sejarah, mencatat budaya, ya Van Vollenhoven misalnya membuat sistem hukum adat, ya. Nah, lalu kita belajar tentang sistem hukum adat itu dari Van Vollenhoven. Ya.
Kita harus baca dalam bahasa Belanda. Bagaimana Van Vollenhoven membuat klasifikasi hukum adat di Maluku ini. Atau sebaliknya, kalau kita mau belajar tentang sejarah kita, kita mesti belajar di perpustakaan-perpustakaan di Belanda, di Leiden, di Utrecht, ya. Saya pernah mengikuti satu pelatihan, sejarah gereja, kearsipan sejarah gereja di, Universitas Utrecht di Belanda ya, selama kurang lebih, 2 minggu, ya. Dan terus terang saya merasa kaget, wah ini kita punya barang-barang semua ada di Belanda. Kita mau tahu tentang diri kita, kita harus pergi ke Belanda. Bahkan kita harus baca-baca buku mereka yang ditulis dalam bahasa Belanda hanya untuk mengerti siapa kita sebagai orang Maluku. Ya, itu sesuatu yang apa ya, istilahnya ridiculous ya, sesuatu yang konyol ya. Nah, jadi kesadaran pasca kolonial itu yang juga terjadi di Afrika. Bagaimana saya harus memahami diri saya dari tulisan orang orang Eropa? Nah, lalu bermunculanlah ya sejumlah teolog yang didasari oleh apa yang disebut sebagai hermeneutic of suspicion, hermeneutika kecurigaan. Jadi kalau orang Eropa menafsir Alkitab seperti itu, mereka curiga. Mengapa sampai orang Eropa menafsirkannya semacam itu? Apalagi ketika itu dikaitkan dengan konteks Afrika. Ya. Maka orang-orang seperti yang Anda lihat di layar ini, Mo Salah, Mo Fokeng, dan Dube, ini adalah para teolog yang betul-betul konsisten. Ya. Mereka melakukan tafsir terhadap Alkitab dari perspektif postkolonial. Ya, mereka mengkonstruksi teologi sistematika dari perspektif postkolonial. Postkolonial itu artinya mereka mencoba untuk melakukan diskontinuitas. Ya, mereka membaca Alkitab sebagai orang Afrika. Ya, mereka memahami kristologi sebagai orang Afrika. Mereka memahami eklesiologi sebagai orang Afrika, bukan lagi sebagai orang-orang yang belajar di Barat, tetapi sebagai orang-orang yang melihat apa yang menjadi sumber materi dalam kebudayaan, dalam bahasa, maupun di dalam kosmologi orang Afrika yang memungkinkan mereka memahami. Inilah yang disebut sebagai teologi Afrika post-kolonial, pasca kolonial. Nah, ada juga yang kemudian uh, didorong oleh hermeneutika rekonstruksi. Ya, jadi mereka melakukan diskontinuitas, tetapi mereka juga kemudian membangun jembatan-jembatan dialog ya dengan berbagai teologi. Ya, jadi kritis terhadap teologi yang dikembangkan orang lain tentang mereka, kritis terhadap teologi mereka sendiri, tetapi kekritisan itu dilakukan di dalam proses yang relasional, yang dialogis. Ya, mereka berdialog, terbuka. Makanya orang-orang seperti Desmond Tutu dan Alan Busak itu adalah orang-orang yang dikenal di dalam dunia ekumenis sebab pemikiran-pemikiran mereka terbuka. Mereka kritis, tapi mereka terbuka juga terhadap berbagai perkembangan pemikiran dari benua lain atau dari konteks yang berbeda untuk memperkaya perspektif mereka tentang teologi Afrika. Perkembangan yang berikut adalah kita melihat teologi modern Afrika. Teologi modern Afrika lahir dari suatu kerangka kerja masalah-masalah yang berakar dalam pola-pola berbeda, ya eksklusi sosial yang diekspresikan melalui cara berpikir oposisional. Cara berpikir oposisional ini merupakan warisan teologi kolonial. Eropa yang Kristen versus Afrika yang pagan. Ini membentuk karakter identitas keterasingan atau alienation. Juga karena pengalaman Afrika dengan berbagai rezim penguasa Afrika yang menindas Kristianitas Barat, kebudayaan Eropa, dan definisi Eropa mengenai ras, serta definisi Marxis tentang kelas sosial yang mendominasi wacana awal teologi Afrika. Nah, jadi ada yang disebut sebagai teologi modern Afrika. Kapan itu teologi modern Afrika? Tidak banyak yang bisa memastikan kapan sebenarnya yang disebut sebagai teologi modern Afrika itu dia berkembang. Ada yang mengatakan teologi modern Afrika berkembang
ketika bangsa-bangsa Afrika sudah memasuki era kemerdekaan, ya. Tetapi ada yang mengatakan belum, itu belum, mereka belum sampai ke teologi modern. Mereka masih mengadopsi teologi-teologi kolonial, ya. Lalu kemudian ada yang mengatakan teologi modern Afrika dimulai 2 dekade atau 3 dekade setelah bangsa-bangsa Afrika itu mengalami kemerdekaan. Ya, sebab di situ orang-orang Afrika atau bangsa Afrika menjalani sebuah perkembangan baru, yaitu pembangunan. Ya, baik yang baik yang dilakukan oleh penguasa pemerintah mereka sendiri maupun yang dilakukan dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional seperti PBB misalnya, ya, UNICEF, UNESCO, WHO, ya, untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan anak-anak, ya, dan juga perang-perang lokal yang sering terjadi sehingga pasukan-pasukan PBB kemudian sering dikerahkan ke situ. Nah, bagi mereka disitulah kemudian bermunculan apa yang disebut sebagai teologi modern Afrika. Nah, tetapi kerangka pikirnya masih sama, ya. Jadi kerangka pikirnya masih oposisional, ya, oposisi, ya. Jadi mereka selalu berpikir secara diametral, ya. Ada A di situ, maka saya di sini, ya. Kamu di situ, saya di sini. Jadi selalu dalam dalam perspektif oposisi. Ya, itu bisa dipahami sebab eh, teologi modern Afrika itu dia berkembang di dalam satu masa ketika orang-orang Eropa memang tidak lagi menjadi penguasa di situ, tetapi bermunculan penguasa-penguasa lokal yang ternyata lebih bukan lebih, tetapi sama saja, ya. Ketika mereka punya kekuasaan, mereka ternyata sama bengisnya, sama buasnya, ya, dengan penguasa-penguasa sebelumnya, ya. Sebab eh, misalnya mereka mempertahankan oligarki, ya, hanya keluarga-keluarga tertentu yang bisa berkuasa, ya, dan menutup kemungkinan untuk orang-orang dari kelas bawah bisa turut berkuasa. Jadi ada yang mengklaim sebagai kelompok bangsawan, ada yang diklaim sebagai kelompok orang-orang kecil, ya. Lalu ternyata eh, apa eh, eh, karakter tribe, ya, tribal gitu, ya, kesukuan itu sangat kuat sehingga eh, di dalam relasi antara orang Afrika dengan orang Afrika sendiri, meskipun mereka sudah sama-sama Kristen, tetapi karakteristik tribal itu mempengaruhi relasi mereka. Sebab ada yang kemudian menganggap saya termasuk kelas bangsawan, kamu kelas rendah, ya. Lalu bermunculanlah praktek-praktek, ya, orang Afrika memperbudak orang Afrika sendiri, atau orang Afrika mengintimidasi dan menindas orang Afrika sendiri. Nah, itu tidak terlepas dari apa yang terjadi sejak eh, pasca kolonial, ya. Jadi pertarungan-pertarungan politik dari negara-negara di Afrika yang sudah merdeka, mereka butuh dana-dana pembangunan. Nah, ketika dana pembangunan itu digelontorkan oleh lembaga-lembaga internasional, ternyata, ya, rezim-rezim penguasa Afrika itu juga korup, ya. Mereka menjadi koruptor-koruptor, ya. Perdagangan-perdagangan senjata dipakai untuk memperkuat kelas-kelas penguasa, ya. Mereka membentuk milisi-milisi, ya. Apa yang kalau kalian lihat kasus antara Hutu dan Rwanda misalnya, ya, Hutu dan Tutsi, ya, film-film, kalau Anda pernah nonton film Hotel Rwanda, itu film yang menceritakan tentang pertarungan atau konflik antara suku Hutu dan Tutsi, ya. Dua-duanya ingin merebut kekuasaan, ya. Nah, akhirnya orang-orang yang dianggap kecil itu dibunuh, ya. Nah, atau Anda mungkin pernah nonton filmnya Bruce Willis, ya, soal pasukan Amerika yang ditugaskan untuk menyelamatkan sekelompok orang di situ.
dari serangan, bukan dari serangan orang lain, tapi dari serangan milisi-milisi Afrika, ya, atau seperti yang pernah saya sebutkan, ya, Blood Diamond, ya, Leonardo DiCaprio, yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, tentang pertarungan memperebutkan lahan-lahan tambang berlian di Afrika, yang juga melibatkan perbudakan anak-anak, ya, penculikan anak-anak untuk dijadikan pekerja-pekerja di tambang-tambang tersebut. Ya, jadi itu menandai satu satu proses berkembangnya teologi modern Afrika. Ya, jadi ada masalah-masalah krusial di dalam pemerintahan sosial politik dan juga agenda-agenda pembangunan ekonomi dunia yang masuk di Afrika. Dana yang masuk ke Afrika itu miliaran dolar, ya, atau bahkan triliun, ya. Ya, tetapi karena begitu banyak dana yang masuk, sementara infrastruktur dan birokrasi di Afrika itu tidak siap, maka yang terjadi adalah korupsi di mana-mana. Nah, lalu kelompok-kelompok suku ini yang menjadi presidennya atau yang menjadi pemimpinnya, ya mereka hanya memperhitungkan suku-suku mereka sendiri. Ya. Jadi dia seperti sebuah pemerintahan suku, tetapi di dalam bentuk birokrasi modern. Ya. Nah, itu yang kemudian di beberapa negara Afrika menyebabkan situasinya sangat runyam. Ya, situasi politiknya sangat runyam. Ya, Anda bayangkan kalau satu pemimpin dari satu suku dan dia kemudian membentuk milisi dari sukunya sendiri, lalu kemudian ada menteri yang dari suku lain, tapi dia juga kemudian membentuk milisi untuk mengamankan posisi dan keluarganya dari ancaman orang lain. Ya, Anda lihat, ya, maka terjadilah perang-perang suku tapi dalam konteks birokrasi modern. Ya, nah mereka punya 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 kans untuk membeli senjata, ya, dan disitulah mafia-mafia senjata dari Amerika mengeruk keuntungan. Ya, mereka masuk di dalam sindikat perdagangan senjata gelap, ya, kemudian sindikat ganja, sindikat kokain, ya, sebagai mekanisme perputaran uang. Ya, jadi itu setali tiga uang, ya, eh, senjata, ganja, dan juga kekuasaan di Afrika itu setali tiga uang. Ya, kalau punya kekuasaan di Afrika berarti punya kesempatan untuk beli senjata. Nah, dari mana duitnya? Ya, duitnya didapat dari jual kokain. Ya, jadi dengan menjual kokain, uangnya dipakai membeli senjata. Membeli senjata untuk memperkuat kekuasaan. Maka itu terus menjadi segitiga kekuasaan di dalam pemerintahan Afrika, ya. Nah, konteks itu memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimanakah pergulatan teologi modern Afrika itu dia berkembang. Yang tentu saja ada diskontinuitas, ada kontinuitas dengan apa yang kita lihat di era sebelumnya, ya, baik era kolonialisme maupun juga era pasca kolonial. Ya, oke. Selanjutnya kita akan melihat tentang salah satu ciri yang isu yang sangat terkenal, yang melahirkan pemimpin yang terkenal seperti Nelson Mandela, ya, itu adalah sistem pemerintahan apartheid. Apartheid itu apart, ya, terpisah, pemisahan, segregasi. Tapi mereka memakai istilah apartheid di Afrika Selatan, yaitu pemerintahan uh, kelompok kulit putih, ya, keturunan dari Belanda yang kemudian mereka menjadi penguasa di Afrika Selatan dan mereka menetap di Afrika Selatan. Jadi kalau Anda pergi ke Afrika Selatan itu di Cape Town, uh, itu Anda akan melihat ya campuran, ya, orang kulit putih, orang-orang yang kemudian sudah keturunan dari papa dan mamanya, satu papa papa Eropa, papa Belanda, mama Afrika, ya. Jadi sudah, nah, lalu kemudian ada orang Afrika sendiri, ya. Nah, kita jadi ada white people, ya. Tapi juga ada yang disebut sebagai Afrikaner. Afrikaner itu
campuran. Ya, ada yang disebut sebagai Afrikan. Ya, jadi di Afrika Selatan itu kategorisasinya seperti begitu. White people, ya white itu ya orang-orang murni kulit kulit putih, tetapi Afrikaner itu adalah anak-anak dari campuran, entah papa atau mamanya, salah satunya orang Eropa dan salah satunya adalah uh, orang kulit hitam. Ya, mereka disebut sebagai kelompok Afrikaner. Ya, tapi kemudian ada juga orang Afrikan. Afrikan itu yang murni, mereka tetap adalah kelompok kulit hitam, ya. Ya, mereka tidak bercampur. Nah, kita lihat ya. Nah, yang terjadi di Afrika Selatan itu pada awal 80-an sebelumnya ya, itu ada sistem apartheid. Di awal era 80-an ada desakan internasional untuk mengakhiri sistem apartheid, ya. Nah, ini menjadi salah satu isu yang juga masuk di dalam konstruksi teologi Afrika, yaitu apartheid. Ya, sebab mereka tidak bisa menyangkal bahwa ketika bangsa-bangsa Eropa menduduki benua mereka, bangsa Eropa tidak hanya orang-orang Eropa tidak hanya uh, berkumpul uh, dengan orang Eropa saja, tapi orang-orang Eropa juga ada yang kemudian berpartisipasi di dalam gerakan-gerakan pembebasan Afrika, ya, dan bahkan juga ada yang kawin mawin dengan orang-orang Afrika. Maka karakteristik sosial budayanya sudah semakin kompleks. Nah, kompleksitas itu hendak diatasi, ditertibkan dengan membuat sistem apartheid, ya, agar supaya eh, bagi orang-orang Eropa di Afrika Selatan, agar supaya hak dan kewajiban mereka eh, tetap berbeda. Ada privilege yang tetap dipertahankan sebagai orang kulit putih. Maka ada gereja untuk orang kulit putih, ada gereja untuk orang kulit hitam atau Afrikaners, ya, orang-orang campuran. Ada pasar kulit putih, pasar kulit hitam, ya. Ada sekolah untuk kulit putih, ada sekolah untuk anak-anak kulit hitam. Jadi semuanya tersegregasi, ya. Ada bis yang dipakai untuk orang-orang kulit putih, ada transportasi umum yang dipakai untuk orang-orang kulit hitam, dan tidak boleh bercampur. Ada kompleks perumahan untuk orang-orang kulit putih yang tidak boleh bercampur dengan tidak boleh ada di situ orang-orang kulit hitam, ya. Jadi tersegregasi, masyarakat itu tersegregasi. Nah, dimensi inilah yang kemudian menjadi dimensi baru dalam teologi Afrika. Ada pengaruh yang kuat dari pemikiran teologi pembebasan yang berkembang di Amerika Latin dan di kalangan teologi hitam di Amerika Serikat, sehingga masuk isu-isu hak asasi manusia, human right, serta analisis sosial dan teologis yang lebih tajam membahas rasisme. Apartheid dikecam sebagai bid'ah, ya, dan mendorong seruan-seruan profetik melawan ketidakadilan yang melahirkan rumusan dokumen teologis. Nah, ini yang tadi saya sebut, ya, confession yang disebut sebagai Kairos Document dan Belhar Confession. Ini dua dokumen, dua confession yang sangat penting di dalam konteks Afrika Selatan. Dan para teolog Afrika Selatan sekarang ini mereka membangun pemikiran teologi mereka dari dua dokumen ini, ya, sebab dua dokumen ini dianggap sebagai sebuah titik balik, ya, sebagai critical point yang memberikan kepada mereka ciri liberating, ya, teologi pembebasan di dalam teologi-teologi mereka. Selain pengaruh-pengaruh dari berbagai teologi pembebasan, seperti yang saya sebut tadi, ya, Gustavo Gutierrez yang menulis tentang liberation theology, ya, seorang pastor dari Peru yang melihat merumuskan teologi pembebasannya dari konteks Peru. Dan kemudian kita juga kenal John Sobrino, ya, Maduro dan sebagainya yang juga berbicara tentang teologi pembebasan. Di Indonesia sebenarnya kita juga punya teologi pembebasan. Ya, mengapa teologi pembebasan tidak berkembang di Indonesia? Karena sejak masa kolonial, sejak pasca kemerdekaan, tidak lama
ketika 45 Indonesia merdeka, tahun 66 rezim Soekarno digantikan oleh rezim Soeharto, dan itu merupakan rezim militer, dan militer tidak lebih suka ketertiban, dan ketertiban itu diperlukan. Bagi Soeharto, ketertiban itu diperlukan untuk pembangunan, dan oleh karena itu tidak boleh ada kritik terhadap pembangunan. Ya, meskipun pembangunan itu dirasakan tidak adil, pembangunan itu dianggap menggusur rakyat kecil, mengambil tanah-tanah rakyat kecil, tapi tidak boleh ada kritik terhadap pembangunan. Nah, persoalan dengan teologi pembebasan itu adalah kritik terhadap pembangunan, kritik terhadap ketidakadilan, baik itu yang dilakukan melalui kekuasaan maupun juga dilakukan melalui proses-proses pembangunan. Dan oleh karena itulah maka selama 32 tahun rezim Orde Baru di Indonesia, tahun 66 sampai dengan 98, tidak ada tema-tema teologi pembebasan yang muncul. Nah, hanya satu, itu pun hanya satu teolog ya Indonesia yang berani untuk mengembangkan teologi pembebasan, tetapi di dalam bentuk teologi feminis, yaitu Mariana Katopo. Ya, bukunya ditulis dalam bahasa Inggris, lalu kemudian dia dipakai di berbagai macam sekolah untuk mempelajari teologi feminis dan teologi pembebasan, tetapi buku itu sendiri baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2008. Ya, jadi itu berapa puluh tahun setelah setelah apa? Setelah rezim Soeharto berkuasa, ya. Oke. Jadi pemikiran teologi pembebasan di Afrika itu dia dipengaruhi oleh berbagai versi teologi pembebasan dari berbagai tempat, ya. Dan isu yang paling kuat sebagai pijakannya tentu saja adalah human right, ya, hak asasi manusia, dan juga rasisme, ya, karena bagi orang-orang Afrika sistem apartheid itu sebenarnya memunculkan satu gagasan rasisme yang sangat ekstrim, ya, dengan pembagian-pembagian wilayah-wilayah publik, bahkan sampai gereja pun dibagi. Nah, sekarang bagaimana dengan pasca apartheid? Ya, di era 90-an, para teolog Afrika bergulat dengan kontinuitas dan diskontinuitas. Dari model refleksi teologi oposisional dan antikolonial sebelumnya, kemudian merumuskan sendiri bentuk-bentuk baru refleksi teologis Afrika yang khas. Teologi modern Afrika mencoba memadukan berbagai wawasan tentang indigenisasi atau yang kita sebut sebagai kontekstualisasi dan liberasi. Jadi indigenisasi dan liberasi, kontekstualisasi dan pembebasan yang membawa pada sejumlah eksperimen teologi konstruktif seperti teologi rekonstruksi, Villa Vicencio, teologi transformasi, Botman, dan teologi rekonsiliasi yang dipromosikan oleh Desmond Tutu, Botman, dan John de Gruchy. Ya, ini beberapa tokoh yang menjadi representasi dari pemikiran teologi pasca apartheid. Ya, oke. Baik, saudara-saudara sekalian, demikian peta perkembangan pemikiran teologi Afrika. Ya, jadi minggu lalu kita belajar tentang bagaimana peta geografisnya, maka dan kemudian dia muncul dalam bentuk gerakan-gerakan yang disebut African Initiative atau African Independent Churches. Nah, sekarang kita melihat bagaimanakah gerakan-gerakan itu dia terakumulasi, dia terkristal di dalam gagasan-gagasan yang kemudian dikembangkan oleh sejumlah pemikir Afrika. Nah, tentu saja yang kita sebut sebagai pemikir Afrika itu hidup di dalam fase-fase sejarah mereka sendiri, seperti yang sudah kita lihat tadi, ya. Ada yang menanggapi kolonialisme, ada yang pasca kolonial, ada yang teologi modern, kemudian ada yang melihat bahwa masalah utamanya pada rasisme dan apartheid, maka kemudian dia memunculkan teolog-teolog pasca apartheid, ya. Jadi bukan hanya pasca kolonial tapi juga
pasca apartheid. Ya, baik, saudara-saudara sekalian, ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa saudara-saudara pahami. Seluruh materi ini nanti akan saya berikan, tapi bukan sekarang. Ya, saya masih terus akan memodifikasinya. Mungkin suatu waktu saya harus menambahkan beberapa hal. Nanti akan saya bagikan kepada saudara-saudara menjelang akhir semester ya, sebagai bahan untuk saudara-saudara pelajari lebih lanjut. Baik, terima kasih untuk perjumpaan kita di pagi hari ini. Kita akan melanjutkannya nanti jam 2. Oke. Kita tidak perlu berdoa dulu atau kita mau berdoa? Oke, Beta minta Reflex berdoa menutup perjumpaan kita di sesi pertama ini. Silakan. Ya Pak dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses perkuliahan lewat daring di Zoom ini,